Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng jantung ayam. Ini nggak ada ati sama amplanya, cuman jantung tok. Kebetulan tadi waktu ke pasar, loh kok ada yang jual jantung terpisah seperti ini. Yowis, akhirnya aku mau beli dan aku mau bikin oseng-oseng enak banget. Tadi setelah dicuci bersih, kita rebus dulu ya. Tambahkan garam, daun salam, dan juga serai. Kita rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Kalau sudah dingin, ini mau kita potong-potongnya boleh tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang pepek, yang komplit. Oh ya, nggak ketinggalan di sini mau tambahkan petek juga. Ini peteknya kebetulan petek lagi murah banget di tempatnya Flavi Kasih. Satu lenjer itu cuma 1.000 Flavi. Jadi akhirnya ini makanya aku sering banget makan petek karena lagi murah banget. Nah, ini peteknya mau kita belah-belah nanti ya. Kalau sudah, kita siapkan untuk bumbunya. Di sini kita pakai bawang, senajan bumbunya pepek, tapi ini cukup kita iris tipis-tipis aja. Nah, ada bawang merah, di sini juga kita mau tambahkan lagi bawang putih. Bawang putih juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi lombok. Ini lomboknya pakai lombok rawit. Terus juga ada lombok hijaunya yang besar. Karena aku maunya nanti tumisannya itu pedes, jadi aku tambahkan lombok rawitnya yang banyak. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk menggoreng jantungnya tadi sudah direbus kan. Nah, sekarang kita gorengnya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Karena kan sebenarnya sudah mateng ya. Jadi kita gongsengnya sebentar aja. Nanti kalau kelamaan malah jadi alot. Kalau sudah semuanya digoreng, sekarang kita akan gongsong bawang berambangnya pakai minyak bekas goreng jantungnya tadi. Nah, untuk lomboknya kita akan masukkan lombok rawitnya dulu Flavis. Lombok yang besarnya nanti aja belakangan. Lalu masukkan jantungnya, terus kita gongsong-gongsong, tambahkan lagi gula, terus tambahkan garam, kecap manis, penyedap rasa, aduk-aduk. Nah, kita akan tambahkan lagi sedikit air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, asal nanti dia rada nyemek-nyemek gitu Flavis hasilnya. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan petai dan juga lombok hijaunya. Aku tuh suka banget kalau makan petai itu masih kletus-kletus Flavis, jadi masaknya tuh nggak usah lama-lama, sebentar aja. Seperti ini aja Flavis, ini rasanya udah enak banget, gurih, buket, pedes. Wah, ini udah enak banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng udang rebon yang enak banget. Ini kita siapkan udang rebonnya. Untuk bahan tambahannya di sini mau kita tambahkan petai. Ini mumpung petai lagi murah, kita masak-masak petai yang banyak. Nanti kita potong kecil-kecil ya petainya ya. Terus di sini juga kita mau tambahkan lagi tempe. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil juga, boleh kotak-kotak kecil-kecil ataupun mau panjang kecil-kecil tipis ya boleh banget kayak gini. Kalau sudah semuanya kita potong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja Flavis, cukup kita iris-iris aja. Ini kita siapkan lombok hijau yang gede. Terus kita iris-iris, tambahkan juga aku mau pakai rawit karena maunya pedes, jadi mau tak tambahin rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes ya nggak apa-apa, nggak usah pakai rawit. Ini juga cukup kita iris-iris. Terus jangan lupa ada bawang dan juga ada berambangnya. Ini juga cukup kita iris-iris. Pokoknya masakan yang simple, enak, gurih, buket. Nah, ini bawang putihnya jangan lupa kita iris-iris juga. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan siap untuk memasaknya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, terus tambahkan minyak secukupnya. Kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi ataupun sudah layu ya. Kalau sudah, kita cemplungin lombok rawit. Lombok hijaunya nanti belakangan aja, kalau misalnya sudah mau diangkat masakannya. Ini kita gosong-gosong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi, baru kita akan masukkan tempenya.
Nah, tempenya kita aduk-aduk, kita gosong-gosong sampai nanti warnanya rodok kecoklatan. Jadi nanti biar tempenya itu matang dulu, baru kita akan tambahkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, ini tempenya sudah matang, sekarang masukkan udang rebungnya. Kita aduk-aduk, biarkan semua bahan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan masukkan pete dan juga lomboknya. Tadi petenya sudah aku iris kecil-kecil ya. Jangan lupa tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama kering, habis. Ini rasanya udah enak banget, udah gurih. Ini cocok banget untuk lauk sarapan. Apalagi kalau aku suka banget pagi-pagi tuh numis-numis kayak gini, terus ada telur dadarnya. Wah, enak banget. Nasinya nasi yang masih anget. Dan sepertinya Fluffy ini sudah mateng. Kita siap sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan yang simple, yang enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, untuk lauk tambahan makan siang ataupun makan malam, wis jan enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu tahunya. Di sini kita pakai tahu kuning. Ini tahu kuningnya kita potong dadu. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan lagi kecambah kedelai. Kalau sudah, di sini kita juga akan tambahkan lagi oyong biar nanti warnanya cantik. Jadi biar ada ijo-ijonya. Nah, untuk oyongnya bagian kulitnya nggak usah dibuang semua ya. Jadi cukup bagian yang kasarnya aja yang dibuang. Dan bagian ujungnya juga dibuang. Sekarang kita akan potong-potong. Motong-motongnya bisa kayak gini, dibelah, kemudian dibelah lagi, baru potong kecil-kecil. Ataupun misalnya Fluffy mau agak serong-serong ya boleh. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja. Ini kita akan pakai bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris tipis-tipis. Kemudian selain ada bawang putih, di sini juga kita akan tambahkan lagi bawang merahnya. Bawang merah juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Nah, untuk lomboknya di sini kita pakai lombok yang besar, yang hijau. Kalau misalnya nanti Fluffy di rumah ada yang kecil-kecil hijau biar makin pedas, boleh banget. Kemudian kita akan iris-iris juga. Nah, untuk biar nanti tambah cantik warnanya, tambahkan juga lombok yang keriting merah. Kalau misalnya nggak ada yang keriting merah, pakai lombok merah yang besar ataupun rawit ya boleh. Kemudian kalau sudah, tadi bahan-bahannya sudah kita siapkan, bumbu-bumbunya juga sudah kita siapkan. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, masukkan bawang, brambang, kita gongsong-gongsong. Biarkan nanti sampai layu. Kalau sudah layu dan wangi, baru di sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya. Ini mau kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan terlebih dahulu tahunya. Tahunya biarkan dulu sampai nanti setengah mateng, baru nanti tambahkan atau kita masukkan oyongnya. Kita aduk-aduk. Ini masakan tumisan kayak gitu nggak lama, tapi sebentar itu udah mateng. Kalau sereng aja udah mateng. Nah, untuk terakhir baru tambahkan togenya, karena aku maunya tuh togenya tuh pada saat dimakan tuh masih agak krius-krius gitu. Jangan lupa tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa ya. Aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama. Seperti ini aja Fluffy, ini sudah mateng. Rasanya enak banget, aromanya juga wangi banget. Mumpung masih anget-anget, ini mau langsung kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep tumisan godong genjer. Ini rasanya enak banget, apalagi pagi-pagi sarapan pakai tumisan kayak gini. Terus nasinya nasi anget, wis jan enak banget. Ini kita potong-potong dulu ya. Kemudian nanti jangan lupa dicuci sampai bersih banget.
Setelah ini kita siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini kita memakai tempe semangit Flavis. Ini nanti bikin tumisan aromanya wangi dan juga bikin genjernya itu jadi lemes gitu. Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Di sini kita iris-iris cabai merah keriting. Kemudian selain ada cabai merah keriting atau lombok keritingnya, di sini kita juga akan tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi brambangnya atau bawang merahnya. Juga cukup kita iris-iris. Yang simpel-simpel aja Flavis, apalagi pagi-pagi buru-buru anak mau sekolah, suami mau kerja. Jadi kita bikin lauknya itu yang praktis-praktis aja. Yang penting rasanya enak banget. Kemudian kalau sudah, sekarang siap untuk masaknya. Siapkan wajan. Tambahkan minyak, kita akan gongsong brambangnya terlebih dahulu, lalu masukkan bawangnya, lomboknya, kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti layu dan juga aromanya wangi banget. Dan sini ada satu bumbu lagi yang nggak boleh ketinggalan Flavis, aku mau pakai udang rebon atau udang kering. Ini nanti bikin aroma masakan tuh jadi wangi terus gurih. Walaupun nggak pakai penyedap rasa, tapi kalau udah pakai ini, wijan enak banget rasanya. Gosong-gosong sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, masukkan tempe semangitnya. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe semangit, ada juga bisa pakai tauco Flavis. Tapi di Kebumen tuh susah banget nyari tauco. Ya sudah, pakainya tempe semangit. Nah, sekarang kita akan masukkan daun genjernya. Kita aduk-aduk. Nah, ini masih mudah banget, jadi masaknya nggak usah lama-lama, sebentar banget udah matang. Apalagi tadi kita tambahkan tempe semangit, bikin genjernya itu jadi cepet lemesnya gitu. Tambahkan lagi gula, garam, masak lagi sampai nanti matang. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini udah rasanya enak banget, warnanya yo ayu banget Flavis. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, langsung kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari cangkang melinjo atau kulit melinjo, atau kalau di tempat Flavikasi itu ngomongnya kletek Flavis. Nah, ini mau kita potek-potek, bikin bagiannya kecil-kecil, juga bisa dipotong-potong nggak apa-apa. Kemudian nanti kita cuci sampai bersih. Kalau misalnya sudah bersih, kita akan rendam dengan air yang sudah mendidih. Kalau misalnya Flavis mau juga direbus sebentar aja. Kemudian sambil menunggu direndam, di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai tempe. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil. Kalau misalnya Flavis di rumah ada cambadele, itu boleh ditambahkan Flavis. Itu nanti rasanya enak banget, ataupun pakai tahu kopong itu juga nanti rasanya enak banget. Tapi kebetulan hari ini di rumah adanya tempe, ya sudah, akhirnya aku pakai tempe aja, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja. Di sini kita akan pakai bawang putih. Ini cukup kita iris-iris. Kemudian ada juga bawang merah. Ini bawang merah juga cukup kita iris-iris. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga ada lombok. Di sini aku pakainya yang rawit. Misalnya Flavis nanti mau nggak terlalu pedas, bisa juga pakai lombok keriting ataupun lombok yang gede, itu juga nggak apa-apa. Kalau sudah, ini tadi kulit melinjonya sudah aku rendam dan juga sudah dicuci bersih. Kemudian sekarang kita siap untuk masaknya. Masukkan bawang brambang, kemudian masukkan lomboknya, kita gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak layu ya, baru di sini kita akan cemplungin tempenya. Kalau tempenya udah masuk, kita aduk-aduk dulu, jangan tambahkan bahan lainnya. Jadi biar tempenya kayak setengah matang dulu gitu Flavis, agak kering. Kemudian kalau sudah, baru kita masukkan cangkang melinjonya. Nah, di sini kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada gula, garam, penyedap rasa, tambahkan juga lagi air. Airnya juga nggak usah terlalu banyak. Ini gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa.
Kalau misalnya Flavis yang nggak terlalu suka gula juga nggak apa-apa, nggak usah dikasih. Kadang-kadang ada juga yang memang orang nggak suka dengan gula kalau misalnya masak, ya itu nggak apa-apa. Disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mateng dan kuahnya juga udah susut. Seperti ini aja Flavis. Ini udah enak banget. Ini siap kita maem untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Kalau misalnya lauknya kayak gini, Flavis ini udah favoritnya Flavikasi banget. Nanti mbaknya pakai nasi anget, terus goreng telur dadar pete, itu nanti rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Ini cocok banget kalau misalnya pagi-pagi untuk maem nasi anget, tis rasanya nggak perlu lauk lain lagi Flavis. Dan ini buncisnya tadi jangan lupa bagian ujungnya dibuang, terus habis itu kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau tambahkan jamur tiram. Ini mau kita suir-suir. Kalau misalnya nanti Flavis nggak punya jamur tiram maksudnya Flavis bisa juga pakai jamur yang bulat itu, yang kancing juga boleh. Atau misalnya Flavis ada juga jamur yang kayak shiitake, itu juga boleh banget. Itu enak banget. Di Kebumen tuh nggak ada jamur kayak gitu Flavis. Adanya di sering-seringnya di pasar tuh kayak gini. Ya wis nggak apa-apa. Kemudian ini mau kita suir-suir. Kalau sudah disuir-suir, ini nanti jangan lupa dicuci bersih. Jangan lupa habis dicuci itu diperes, karena jamur itu kan dia nyerap air banyak. Jadi jangan lupa nanti diperes ya setelah dicuci bersih. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau tambahkan lagi cambah dele. Nah sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja. Kita pakai bawang putih, kemudian bawang putihnya kita iris-iris. Terus juga ada bawang merah. Ini juga mau kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis nanti mau pedas kayak aku hari ini, bisa juga tambahkan pakai lombok rawit. Kalau misalnya nggak mau pedas ya wis pakai yang lombok gede, yang merah itu juga nggak apa-apa, ataupun yang keriting itu kan nggak terlalu pedas. Kemudian kalau sudah, kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang brambangnya, kita gongsong-gongsong sebentar. Kalau misalnya nanti sudah wangi dan sudah layu, baru masukkan lomboknya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi, di sini kita akan masukkan dulu jamurnya. Kalau jamur udah masuk, kita aduk-aduk. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya nanti jamurnya sudah setengah mateng, baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Tadi kan ada buncisnya kita masukkan, sampai itu cambah delenya kita masukkan. Terus kita aduk-aduk lagi. Nanti jangan lupa tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kadang-kadang ada juga mungkin Flavis di rumah yang masaknya nggak mau pakai gula, cuman pakai garam sama sedikit penyedap rasa, ya boleh aja, nggak apa-apa. Nanti disesuaikan dengan seleranya Flavis. Aduk-aduk. Kalau misalnya sudah matang, ini langsung kita sajikan di meja makan. Wes rasanya tuh kalau pagi-pagi Flavis bikin tumisan model kayak gini, terus maknya pakai nasi anget, rasanya tuh udah nggak pengen lauk lain lagi Flavis, sudah cukup ini aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan oyong yang enak banget. Kebetulan kita udah lama banget ya nggak bikin resep masakan dari oyong. Pertama-tama kita siapkan oyongnya, kemudian ini mau kita buang bagian kulit yang kasarnya aja. Jadi nggak semuanya dihabisin kulitnya Flavis. Kemudian sekarang kita potong-potong. Di sini aku potong-potongnya kecil-kecil aja kayak gini. Jadi aku belah jadi 2 bagian, kemudian kita potong-potong lagi. Kalau sudah, kita akan sisihkan. Dan setelah ini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau tambahkan kecambah dele. Wah, ini udah favoritnya Flavikasi banget. Pokoknya tuh ini menu wajib ada di rumah Flavikasi. Kemudian sekarang kita siapkan juga ada tempe. Ini tempenya aku pakainya separuh aja ya. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe, juga bisa pakai tahu kopong. Rasanya juga enak banget Flavis. Ini kita potongnya kecil-kecil aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan.
Dan sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang seadanya. Ini lomboknya komplit, ada yang besar, ada juga yang rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes banget, pakainya yang besar aja. Kemudian di sini kita siapkan juga ada brambang. Brambangnya kita iris-iris tipis juga. Kemudian di sini juga kita akan siapkan ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris tipis-tipis juga. Kalau sudah, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kemudian sekarang kita cemplungin bawang brambangnya. Kalau sudah wangi, masukkan lomboknya, kita aduk-aduk lagi. Kemudian sekarang kalau sudah wangi banget, baru kita akan cemplungin ada bumbu yang enak banget ini Flavis. Ini namanya udang rebon atau udang kering yang kecil-kecil. Nah ini kalau misalnya nanti Flavis masak ini nggak pakai penyedap rasa pun, kalau udah pakai ini nanti rasanya itu udah gurih banget Flavis. Kemudian kalau sudah wangi, baru masukkan tempenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti tempenya itu rodok kering ya Flavis. Kalau sudah, masukkan ke sambahnya. Sambahnya kita masukin, kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau sudah, baru nanti kita akan cemplungin oyongnya. Nah, kalau oyongnya sudah masuk, di sini kita akan tambahkan lagi ada sedikit air, kemudian tambahkan gula, garam. Kalau sudah, aduk-aduk, biarkan nanti sampai mateng. Kalau dirasa sudah cukup mateng, kita mau langsung sajikan di meja makan. Ini udah rasanya enak banget, wangi banget, rupanya ya ayu banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng kembang gandul, atau yang biasa kita sebut juga kembang kates atau kembang pepaya. Ini rasanya enak banget. Aku juga mau kasih tipsnya supaya rasanya tuh nggak pahit banget. Nah ini tadi aku beli di pasar, mumpung ada, kadang-kadang nggak setiap hari ada Flavis. Jadi tadi begitu ada di pasar langsung aku beli, dan aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah karena udah lama banget ya. Semenjak aku di kampung aku belum pernah bikin resep ini. Nah hari ini aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Ini kembangnya kita petik-petik. Kalau bagian batang muda kita ikutin, bagian yang tua nggak usah. Kemudian kita rebus. Nah ini salah satu cara untuk menghilangin rasa pahitnya Flavis. Jadi pertama-tama kita rebus dulu. Jangan lupa tambahkan air. Jadi begitu dicemplungin mendidih. Setelah ini kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan rebus sekali lagi. Jadi kita siapkan lagi air panas. Kemudian kita cemplungin kembang pepaya, tadi sudah direbus satu kali. Kemudian kita rebus lagi. Jangan lupa garamnya ditambahkan ya. Nah setelah ini, setelah mendidih lagi, kita angkat. Kemudian nanti dicuci pakai air yang dingin, bilas beberapa kali. Terus nanti diperes. Nah sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Ini aku siapkan ada lombok keriting, kemudian ada bawang brambang. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas boleh pakai lombok rawit ya. Ini boleh diulek ataupun ditumbuk ataupun di blender ataupun dirajang juga boleh. Kemudian kita akan siapkan wajan, kita gongsong bumbunya sampai nanti aromanya wangi banget. Kemudian kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahin lagi ada udang rebon. Kalau misalnya Flavis nggak pakai udang rebon, juga boleh pakai teri. Kemudian jangan lupa godong salamnya biar nanti makin wangi lagi. Kalau bumbunya sudah wangi banget, sekarang kita cemplungin kembang gandulnya. Nah ini tadi kembang gandulnya sudah diperes ya, jadi setelah direbus, kemudian cuci dengan air bersih, kemudian diperes. Ini nanti pahitnya nggak pahit banget, masih ada sedikit banget pahitnya, cuma 1% aja. Karena rasanya tuh kalau misalnya nggak ada ketinggalan sedikit pahit itu nggak rasa maam kembang gandul ya. Nah tadi jangan lupa kita tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Kemudian kita akan masak lagi. Nanti jangan lupa diicip-icip, kalau rasanya udah enak banget baru kita akan angkat dan kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget sama lidah-lidah model kayak Flavikasi. Ini enak untuk sarapan, untuk maem siang ya enak, untuk maem malam ya enak. Apalagi nanti kalau ada tambahannya
bakwan jagung ya, ataupun tempe goreng sreng ya enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan tempe yang enak banget. Resepnya murah meriah, tapi rasanya enak banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Pertama-tama kita siapkan tempe, kemudian potong tipis-tipis. Mau tipis-tipis kotak-kotak boleh, mau tipis-tipis panjang-panjang boleh. Sesuka-sukanya Fluffies di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu, kemudian kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya di sini kita akan siapkan pete. Ini pete tuh 2 lenjer tapi isinya banyak banget Fluffies. Terus tua-tua banget, kemeletus, jadi rasanya enak banget. Kemudian potongnya kecil-kecil aja. Nah setelah ini kita akan siapkan lombok abang. Ini kalau misalnya Fluffies mau tambah pedas, boleh tambahkan lombok rawit. Ini kita potong-potong juga. Kemudian jangan lupa bawang merahnya. Ini juga cukup kita potong-potong aja. Jangan lupa juga kita akan tambahkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita potong-potong atau kita iris-iris. Pokoknya resepnya praktis, simple, tapi enak banget. Kemudian kalau sudah kita siapkan bahan lainnya, aku mau pakai toge. Tapi ini togenya toge kacang hijau ya, bukan toge kedelai. Kemudian sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Kita akan goreng sampai nanti setengah matang aja, nggak perlu sampai yang matang kering banget, itu nggak usah, cukup kayak gini aja, jadi masih rodok-rodok basah gitu. Kalau sudah kita akan gongsong bawang brambangnya. Ini tadi pakai minyak bekas goreng tempe, cuman dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian kalau sudah wangi, masukkan lomboknya. Kemudian gongsong-gongsong lagi. Ini peteknya nanti aja kalau misalnya mau diangkat supaya nanti tetap kemeletus pada saat dimaem. Kalau bumbunya sudah wangi banget, di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian sak garamnya, sak penyedap rasanya kita langsung masukkan di awal aja. Kemudian kita akan masukkan tempenya. Kemudian aduk-aduk. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi. Aku mau pakai kecap manis, tapi kecap manisnya nggak usah sampai yang terlalu banyak. Jadi tempenya itu nggak sampai yang manis kayak orek tempe gitu. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi. Kita akan masak sampai nanti dirasa sudah mateng, rasanya sudah enak banget. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin peteknya. Kenapa aku masukin peteknya di bagian akhir? Supaya nanti pada saat dimaem, toge-togenya juga di bagian akhir. Kenapa? Supaya nanti pada saat penyajian itu toge dan juga peteknya itu masih seger, masih krius-krius. Apalagi peteknya ini tua banget, jadi ini masih meletus banget Fluffies. Nanti kita maem pakai nasi yang masih anget banget. Terus kalau bisa ada endok dadar, wes jan, enak banget. Ini seperti ini aja Fluffies, ini enak banget, warnanya juga cantik banget, aromanya juga wangi banget. Nggak usah lama-lama lagi, nanti tinggal kita ambil nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan labu siam yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan labu siam. Kalau di tempat Fluffy Kasih tuh ngomongnya itu walu jipang. Kemudian ini mau kita potong-potong, kita potong tipis-tipis memanjang aja kayak gini ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Kemudian nanti kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau tambahkan ada tahu kopong. Misalnya Fluffies nggak ada tahu kopong juga bisa pakai tempe. Apalagi tempenya itu yang belum terlalu jadi Fluffies itu nanti rasanya enak banget. Nah ini tahunya mau kita potong-potong memanjang aja. Tapi misalnya Fluffies mau kotak-kotak ya boleh, sasai Fluffies di rumah aja. Kemudian kalau sudah kita sisihkan. Nah di sini aku mau tambahkan lagi godong melinjo. Ini godong melinjo itu masih seger banget Fluffies karena aku metiknya itu di halaman rumah. Jadi kalau sekarang beli, maksudnya masak godong melinjo itu nggak perlu beli, tinggal metik aja. Kemudian kita potong-potong dan sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya.
Nah, untuk bumbunya sini lomboknya aku pakai pepek Flavis, ada rawit, ada yang gede dan juga ada yang hijau. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedas, lombok rawitnya boleh di skip aja. Kemudian tambahkan berambang dan juga kita tambahkan ada bawang putih. Ini bahan semuanya cukup diiris-iris, nggak perlu blender, nggak perlu ngulek. Jadi yang praktis-praktis aja deh. Kemudian sekarang kita siapkan minyak. Kemudian kita gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya itu wangi banget. Kalau sudah wangi baru kita akan cemplungin lomboknya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah agak kering dan sudah wangi, baru kita akan cemplungin tahu kopongnya. Kemudian kita aduk-aduk. Ini jangan langsung dimasukin bahan-bahan lainnya ya. Biarkan gosong-gosong dulu tahunya sebentar. Kemudian baru kita cemplungin labunya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi sedikit air. Juga mau tambahkan lagi ada bumbu-bumbu lainnya. Aku mau tambahkan ada gula, ada garam, ada penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun pakai gula merah. Ataupun penyedap rasanya Flavis juga bisa tambahkan, mau pakai kaldu-kalduan boleh, mau pakai micin ya boleh. Bagi Flavis yang nggak suka dengan penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya itu udah enak. Kemudian kita akan masak lagi. Nah, di sini aku maunya labunya nggak sampai yang terlalu lembut banget. Jadi aku maunya masih krius-krius dan juga godongsonya aku maunya masih tetap hijau. Jadi aku masukinnya belakangan aja. Kemudian aduk-aduk sebentar. Ya, seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng, rasanya enak banget, warnanya yo ayu banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita untuk lauk sarapan, untuk lauk makan siang, ataupun mau lauk makan malam ya cocok aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari jantung pisang. Rasanya enak banget, gurih. Juga nanti kita bisa ngabisin nasi yang banyak. Dan ini penting banget Flavis pokoknya cari jantung pisang itu jantung pisang kepok, nggak boleh jantung pisang lain karena nanti rasanya pahit dan juga sepet. Pokoknya nanti Flavis kalau misalnya beli di pasar ini jantung apa, jantung kepok atau bukan, kalau nggak usah dibeli. Nah, ini akan kita ambil bagian putihnya aja. Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai cabai merah keriting. Kemudian ini kita potong-potong. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi ya boleh tambahkan cabai rawit suka-sukanya Flavis, seleranya Flavis di rumah. Kemudian sekarang kita akan siapkan bawang putihnya. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi berambangnya, nggak boleh ketinggalan. Kita iris tipis-tipis juga. Kemudian biar nanti makin wangi, makin sedap, di sini aku mau tambahkan pete. Tapi bagi Flavis yang nggak suka pete, ya udah nggak usah dikasih pete. Kemudian di sini kita akan rebus terlebih dahulu jantung pisangnya. Tapi ini penting banget. Jadi Flavis ngerebus air dulu, kalau sudah mendidih baru kita potong-potong. Ini motongnya langsung di atas air mendidihnya. Jadi supaya nanti jantung pisangnya itu kalau sudah mateng warnanya nggak terlalu hitam Flavis. Dan juga jadi cantik gitu nanti hasilnya. Kemudian ini ngerebusnya tuh nggak usah lama-lama. Jadi begitu mendidih kita masukkan. Kalau misalnya sudah mendidih lagi, aduk-aduk sebentar. Habis itu kita angkat. Karena ini kan kita ambil yang bagian putihnya aja. Jadi sebentar banget itu udah mateng Flavis. Kalau sudah kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Waktu itu aku pernah bikin masakan jantung pisang tapi versi yang disantan di channel Dapur Desa. Itu nggak perlu aku rebus, jadi langsung aku masukkan ke kuah santan, itu juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Kemudian kita sekarang akan siapkan wajan dan kita siapkan minyak juga. Kalau sudah panas masukkan bawang berambangnya, aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget di sini baru kita akan cemplungin cabenya. Aduk-aduk, kita akan gongsong lagi. Kalau sudah wangi banget di sini aku mau tambahkan lagi ada udang rebon. Ini kalau tumisan dikasih udang rebon tuh rasanya walaupun nggak pakai penyedap rasa tuh udah gurih banget. Kemudian kita akan cemplungin jantung pisang yang sudah tadi kita rebus. Aduk-aduk lah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama banget Flavis. Karena kan tadi sudah kita rebus. Kemudian ini diaduk-aduk, kalau sudah tercampur rata di sini aku mau tambahkan lagi gula Jawa. Rasanya itu mesti pakai gula Jawa ya, biar nanti makin sedap. Tambahkan garam. Kalau misalnya Flavis mau juga bisa tambahkan
penyedap rasa. Walaupun sebenarnya nggak pakai penyedap rasa juga udah gurih karena tadi kita pakai udang rebon. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, rasanya sudah pas banget, baru kita akan cemplungin peteknya. Aku suka banget soalnya masak tuh kalau petek itu di bagian akhir supaya nanti pada saat kita maem pakai nasi itu masih keletus-keletus atau masih kemeletus gitu. Nah itu nanti rasanya enak banget. Nah seperti ini Chef Flavis, ini sudah mateng, aromanya wangi banget dan juga warnanya cantik banget. Sekarang kita tinggal ngambil nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang murah meriah, yang enak banget. Hari ini kita mau bikin tumis oyong. Biasanya Flavi Kasih suka bikin oyong tuh dibikin jangan bening Jawa, itu kan enak banget. Nah, hari ini kita mau tumis pakai bakso biar nanti anak-anak juga ikut makan. Kemudian ini kita siapkan oyongnya, jangan lupa dikupas kulitnya, tapi ngupasnya jangan sampai bersih ya, jadi kita hanya buang bagian kasar-kasarnya aja. Setelah ini kita akan potong-potong. Nah motong-motongnya boleh kayak gini ataupun boleh bunder-bunder, disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah di sini untuk bahan lainnya aku pakai bakso sapi. Flavis juga bisa pakai bakso ayam ataupun bakso ikan ataupun pakai fish cake ataupun pakai udang, itu juga enak banget rasanya. Kemudian setelah ini kita sisihkan dulu baksonya. Setelah ini kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita pakai tomatnya kita potong kasar aja. Kemudian di sini aku pakai cabai merah besar. Karena ini aku mau agak sedikit pedas, aku tambahkan cabai rawit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cabai rawitnya boleh ditiadakan. Kemudian setelah ini kita siapkan juga ada bawang putih. Kemudian di sini juga kita akan siapkan lagi bawang merah. Jadi semua bumbunya hari ini kita iris tipis-tipis aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender. Kemudian siapkan wajan, tambahkan minyak kalau sudah panas. Di sini kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya sampai nanti layu dan wangi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan cabenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi biar nanti sampai harum. Setelah ini kita akan cemplungin baksonya, kita aduk-aduk lagi biarkan nanti baksonya matang. Kemudian kalau baksonya sudah matang baru kita cemplungin oyongnya, aduk-aduk sebentar. Nah di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan sedikit air juga boleh. Untuk penyedap rasanya Flavis bisa sesuaikan dengan selera Flavis, mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi ataupun kaldu jamur itu juga boleh banget. Jangan lupa masukkan juga tomatnya, aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis, biar nanti pada saat dimaem itu oyongnya itu masih ada rasa krius-kriusnya gitu Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka masakan sayur yang masih krius-krius juga bisa dimasak lebih lama, jadi sayurnya nanti lebih empuk ya. Lagi Flavis ini udah mateng, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam, apalagi nanti ada tambahannya tempe goreng, tahu goreng ataupun perkedel, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang murah meriah, yang enak banget. Hari ini kita mau bikin tumis oyong. Biasanya Flavi Kasih suka bikin oyong tuh dibikin jangan bening Jawa, itu kan enak banget. Nah, hari ini kita mau tumis pakai bakso biar nanti anak-anak juga ikut makan. Kemudian ini kita siapkan oyongnya, jangan lupa dikupas kulitnya, tapi ngupasnya jangan sampai bersih ya. Jadi kita hanya buang bagian kasar-kasarnya aja. Setelah ini kita akan potong-potong. Nah motong-motongnya boleh kayak gini ataupun boleh bunder-bunder, disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah di sini untuk bahan lainnya aku pakai bakso sapi. Flavis juga bisa pakai bakso ayam ataupun bakso ikan ataupun pakai fish cake ataupun pakai udang, itu juga enak banget rasanya. Kemudian setelah ini kita sisihkan dulu baksonya. Setelah ini kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita pakai tomatnya kita potong kasar aja. Kemudian di sini aku pakai cabai merah besar. Karena ini aku mau agak sedikit pedas, aku tambahkan cabai rawit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cabai rawitnya boleh ditiadakan.
Kemudian setelah ini kita siapkan juga ada bawang putih. Kemudian di sini juga kita akan siapkan lagi bawang merah. Jadi semua bumbunya hari ini kita iris tipis-tipis aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender. Kemudian siapkan wajan, tambahkan minyak kalau sudah panas. Di sini kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya sampai nanti layu dan wangi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan cabenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi biar sampai harum. Setelah ini kita akan cemplungin baksonya, kita aduk-aduk lagi biar nanti baksonya matang. Kemudian kalau baksonya sudah matang baru kita cemplungin oyongnya, aduk-aduk sebentar. Nah di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan sedikit air juga boleh. Untuk penyedap rasanya Flavis bisa sesuaikan dengan selera Flavis, mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi ataupun kaldu jamur itu juga boleh banget. Jangan lupa masukkan juga tomatnya, aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis, biar nanti pada saat dimaem itu oyongnya itu masih ada rasa krius-kriusnya gitu Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka masakan sayur yang masih krius-krius juga bisa dimasak lebih lama, jadi sayurnya nanti lebih empuk ya. Lagi Flavis ini udah mateng, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam, apalagi nanti ada tambahannya tempe goreng, tahu goreng ataupun perkedel, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan pare yang enak banget. Udah lama ya kita nggak bikin resep tumisan pare. Hari ini kita mau bikin resepnya yang simple aja, pakai bumbu-bumbu seanane wae nang omah. Pertama-tama sini kita siapkan pare, kemudian bagian bijinya dibuang. Nah setelah ini kita iris-iris tipis-tipis. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Dan kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku mau pakai tempe. Nih tempenya mau kita potong kecil-kecil banget. Boleh panjang-panjang ataupun boleh kotak-kotak. Saya Flavis di rumah. Kemudian kalau tempenya sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau tambahkan namanya kecambah dele Flavis. Ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Mau dicampurin tumisan apa aja tuh rasanya tuh enak banget. Kemudian di sini kita siapkan bumbunya. Di sini karena aku mau pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, pakainya cabai yang merah keriting aja atau pakai cabai yang merah besar. Nah ini kita iris-iris. Kalau sudah kita tambahkan juga ada berambangnya. Berambangnya juga cukup kita iris-iris. Kemudian ada bawang putihnya. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Jadi nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender. Udah. Kita pakai resep yang praktis-praktis saja. Kemudian kalau sudah siap kita akan siapkan wajan, kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Gongsong sampai nanti wangi, kemudian kita akan cemplungin lomboknya. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar wangi. Nah, di sini aku mau tambahkan udang rebon. Ini kalau aku bilang itu bumbu magic Flavis. Rasanya itu kalau untuk tumis-tumisan itu aromanya nanti harum banget dan juga gurih banget. Kemudian kalau sudah wangi kita akan cemplungin tempenya, kita aduk-aduk. Ini jangan langsung dimasukkan bahan lainnya. Ini tempenya biar nanti agak kering dulu. Kemudian kalau sudah kering dan matang tempenya baru kita akan cemplungin pareknya dan juga ada cambah delenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita akan masukkan ada garam, kemudian gula, tambahkan juga air. Kalau misalnya mau pakai penyedap rasa boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa karena tadi kita sudah masukkan udang rebon, itu bikin masakan tuh jadi gurih banget walaupun nggak pakai penyedap rasa. Kemudian kita akan masak sampai nanti matang. Nanti tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis ya. Kalau aku lebih suka kalau masak sayur-sayuran tuh masih yang hijau, masih kemerius gitu. Tapi nanti kalau misalnya Flavis mau lebih empuk ya boleh dimasaknya lebih lama. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah!